tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Konteks apa yang sedang dibahas? Kalau dia berbicara mengenai perintah, maka roh itu adalah Al-Quran. Kalau yang mengantarkan perintah itu adalah roh juga, tapi dia adalah Jibril, tergantung konteks. Kalau Anda ingin tahu, silakan Anda baca Al-Quran surah yang ke-17 ayat 85. Nah, kemudian Allah disebut sebagai pemilik roh. Itu juga ada. Semua malaikat terhubung dengan roh. Dalam arti lain, roh adalah pusat dari semua malaikat. Dalam arti lain, Allah menolong para malaikat seperti Isa atau Yesus dengan Roh Kudus. Yesus atau Nabi Isa juga disebut dari roh dari Allah. Allah mengilhami Nabi Muhammad juga dengan roh. Tergantung konteks ayatnya. Bukan berarti roh itu sama dengan Jibril. Belum tentu. Kalau dia adalah penyampai Quran, penyampai wahyu, maka dia adalah roh yang adalah Jibril. Kalau dia adalah roh yang sebagai alat imaterial yang menghidupkan kemudian makhluk bernama manusia, itu roh manusia namanya. Kalau dia kalam yang datang kepada Nabi Muhammad sebagai aturan main yang datang kepadanya, itu namanya Al-Quran, itu roh juga. Jadi bukan hanya malaikat Jibril yang disebut roh. Lalu kemudian cara Anda belajar Quran itu seakan-akan udah paham kali gitu loh. Padahal itu anak TK pun masih lebih tinggi ilmunya daripada Anda tentang Quran. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Saya interupsi Bang Juma. Umur saya min turabi. Tsumma qala lahu kun fayakun. Diam dulu Bang. Anda tidak punya kapasitas sama sekali untuk mengajari kami Quran. Paham, catat itu. Nih, Anda mengatakan tadi Anda mengatakan kesimpulan Anda Nabi Isa itu karena dia berasal dari kalimatuhu, maka dia bukan ciptaan. Ya, saya bacakan ayatnya nih. Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa, indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti Adam. Halakahu, Allah menciptakan mereka berdua min turab, dari tanah. Udah selesai kan? Semisal penciptaan Isa dengan Adam itu sama. Mereka berdua diciptakan dari tanah. Udah selesai. Halakahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Terus Anda mau datang ngajarin kami Isa bukan ciptaan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Pingin muntah rasanya, sayangnya aku puasa. Ya. Jadi sudah terjawab ya. Satu ayat ini sudah membantah semua cocokologi Anda terhadap Islam kaitannya dengan Nabi Isa. Sekarang kewajiban Anda menjawab, di mana Yesus punya pengajaran agar manusia bisa menjadi Kristen, melantik Yesus menjadi Tuhan, setara sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Di mana Yesus punya pengajaran seperti itu? Silakan. Oke, makasih. Oke, Bang Juma, aduh, kalau saya mau bahas abang di mana ya, udahlah, biarlah kita hindari. Saya mengalah ya, ruh bukan malaikat sampai dimanapun. Oke, saya sudah sandarkan pada ayat Bang Juma. Perhatikan ya, abang bawa tadi tidak literal. Oke, saya kembali menjawab. Saya menjawab abang. Anda turun aja kalau masih membahas Islam dengan ilmu tai ayam Anda itu. Bang Juma kalau Anda di bawah. Oke. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Al-Quran, sekali lagi saya katakan, Al-Quran hanya untuk orang berakal, bukan orang gila kayak yang tadi itu. Maaf ya, maaf. Kapasitas Anda itu nggak ada untuk membahas kitab suci. Ingat, Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia, sehingga manusia Kristen yang tidak menggunakan akal, yang sudah dimatikan akalnya oleh Paulus ini, berani-beraninya membahas Al-Quran sesuai dengan kaidah lidahnya sendiri. Maaf saudaraku, saya tidak menghargai, tetapi iya enggak apa-apa. Kalau Anda punya kapasitas akal untuk membahas Quran silakan, tapi kalau tidak ada nggak bisa. Izin, saya bukan itu. Saya menanggapin narasi abang, bisa nggak yang tadi? Silakan. Oke, baik. Ya, silakan. Tadi Anda menyampaikan
Kristen ke Indonesia mampir dulu ke Yunani, mohon jangan di framing. Itu pun ada perjanjian baru kitab bahasa Yunani, bukan di Yunani dibuat perjanjian baru itu, bukan ketika Yesus lahir dia posisi di bawah pemerintahan Romawi berbahasa internasional Yunani. Jadi perjanjian lama itu terus terang itu Ibrani 90%, Aramaik 10%. Kalau perjanjian baru memang orang Yahudi yang buat, namun bahasa internal di situ waktu itu masih Yunani. Dan Bang Aldo udah mulai terjemahin dari bahasa Aramaik sendiri, bahasa ibu Yesus ya. Nanti akan kita lihat nanti hasilnya. Jadi saya kira nggak masalah itu ya. Nah, terus ini Anda sebutkan tadi di mana Yesus dilantik jadi Kristen menyebut dia sebagai Tuhan. Tidak ada, Bang. Saya udah sampaikan ke Anda. Teman-teman Muslim saya sering sampaikan kok. Dicari dalil dari kejadian sampai gimana? Siap. Berarti saudara-saudara kami Kristen di gereja menyembah Yesus itu sesat. Dari Sabang sampai Merauke sampai dunia pun nggak ada menyembah Yesus karena Yesus tidak mengajarkan untuk sembah dia. Faktanya Dia mereka menyuruh mentuhankan. supaya menyembah Sang Sumber Allah Bapa yang dikenal melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang disembah. Mereka menyembah Yesus. Tidak, Yesus ini ada di mana? Di kolong langit? Di langit-langit gereja? Itu keinginan saudara. Bukan, Anda gini loh. Namanya menyembah itu ritual kayak kalian. Menyembahkan kalau sholat. Ke arah mana? Itu namanya menyembah. Kami tidak. Kalau kami ada ritual menyembah, berarti itu kami menjawab pendeta depan. Kamu menghambakan diri kalian kepada yang bernama Yesus itu. Apakah Anda ingkar kalau diajarkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Sekarang yang Anda tanya, kisah dia di Bibel ketika di dunia atau sekarang? Nah, itu kan ketahuan ujung-ujungnya kan? Ujung-ujungnya. Dengar dulu. Ujung-ujungnya kan ketahuan juganya. Kamu saudara ini baca kafir 10:40. Dengar. Di situ Anda menolak. Kamu menyembunyikan identitas sembahan orang Kristen yang bernama Kristus itu. Kristus itu seringkali diajarkan oleh Kristen. Akulah awal, akulah akhir. Itu tujuannya apa coba? Tujuannya itu apa? memang ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Itu tujuannya apa menggunakan data-data itu kepada Yesus? Agar Yesus adalah memang firman itu sendiri yang punya kita siapa? Adalah Elohim itu sendiri kan? Iya, firman itu kan firman jadi manusia. Gimana sih ucapannya jadi manusia? Anda nggak bisa memahami itu. Saudara tidak bisa menyembunyikan identitas agama tidak saudara penyembah Yesus. Itulah dalilnya. Yang kami sembah itu Sang Sumber, kami kenal bro. Kenapa? Yesus mengatakan, engkau mau lihat aku berarti telah melihat Allah Bapa. Termasuk juga mengenal. Artinya dialah yang bisa sanggup, kita nggak bisa. Dan memang dia datang ke sini bukan mau dimetongkan, memang untuk memperkenalkan dia. Contoh, apa disebutkan Allah waktu menciptakan langit dan bumi? Apa setelah menciptakan langit dan bumi? Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Nah, kita kan tanda tanya kan? Dengar tanda tanya kan? Tanda tanya kan? Apa maksudnya? ya, Tanya ada. Baca. Intinya gini. Baca Lukas 1:31. Intinya gini, yang lahir anak, dengar dulu, diam dulu, nanti ganti kita bang, supaya enak kan? Nggak bisa, Kan nggak bisa. Kita harus tiktokan. Abang bernarasi dulu, aku kita nggak perlu, kita tiktokan aja. Nama sampai Tuhan abang Anda. besar banget gitu loh. Saya pun Nama Tuhan Anda itu sebenarnya siapa? Tuhan yang Yahudi kan Elohim. Ini Yesus siapa? Yesus ini siapa? Di kitab kami bang, Ibrani mau Aramai dengan Yunani tak ada kata Tuhan. Hanya di Alkitab terjemahan itu, di Quranmu pun tak ada Tuhan. Di Weda Tripitaka pun nggak ada Tuhan. Hanya di Alkitab kami bang. Ya udah. Kalau orang Jadi Yahudi, kamu jangan guys kata Tuhan itu buatan ya orang sudah, Indonesia. saya ikut. KBBI. Kalau sembahan orang Yahudi, mereka menyebutnya apa? Elohim. Nah, apakah Yesus ini Elohim? Bukan. Berarti Ketika di sesatkah bumi ya? mereka ketika di bumi. Kisahnya. Oke, baik. Ketika di bumi Yesus bukan Elohim. Saat Dia mana manusia. Yesus Elohim? Gimana? Saat mana Yesus Elohim? Setelah kembali
Kemudian baca Yesaya 55:11. Oke, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Kata Tuhan di mana ada, bro? Cuma Oke, Indonesia. berarti Nggak ada kata Elohim Tuhan. Anda baik. Berarti Elohim Anda Adonai. Adonai, bro. Pindah lagi Tuhan Yahudi. Ini kan bahasa aslinya kan Adonai. Nah, lanjut. Berarti Adonai Anda pernah menjadi bukan Adonai. Ini Loh, bukan. Kok pakai bukan semua Adonai? jurusmu untuk nipu Bukan manusia. maksudnya gini. Apalagi Kan Anda menyampaikan Allah itu siapa? Elohim, saya bilang. Iya, Kalau bahasa Tuhan ketika- di bahasa aslinya Adonai. Di Indonesia kenapa dalam kitab kami mempersulit disebut diri? Tuhan. Orang Indonesia mengenal sembahan itu dengan sebutan Tuhan. Kenapa lebay kali? Tuhan Anda Yesus, nggak usah lagi, nggak ada kata Tuhan, nggak perlu sembunyi dalam bahasa-bahasa seperti itu. Jurus tipu-tipu kayak gitu nggak mempan bagi kami. Oke, saya balikkan ke Anda. Sekarang Saya balikkan ke Anda. begitu dulu. Apa makna Tuhan di Anda rupanya? Tuhan Apakah itu sama Tuhan dengan Allah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu gelarnya, namanya Allah. Selesai. Sebutan kan, Bang? Iya. Baik. Kami Nah. pun sebutan, Bang. Nggak pakai Tuhan pun kepada Yesus nggak apa-apa. Bikin-bikin rabi bisa. Oh, jadi Anda ingin menyembunyikan identitas Yesus dengan berkutat Gini loh, kata Tuhan, Tuhan itu kita terkungkung. Itu ada di kitab kami, Bang. Kitabmu tak ada tuh, bro. Di kitabmu ada Rob namanya, bukan Tuhan. Cari, nggak ada tuh kata Tuhan di kitabmu. Kita tidak berbicara mengenai bahasa original teks. Kalau berbicara Bukan. original teks, Tuhanmu itu dewa, Theos. Kata Tuhan itu hanya ada di Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Di Allah Al-Quran ya tak ada. Karim. Ya. Kenapa jadi Tolong jelasin kata-kata ini yang kita? Ya udah. Saya minta kepada saudara yang menciptakan alam semesta ini kalian sebut dengan sebutan apa? Biar saya ikut. Baik. Saya bantah itu KBBI. Saya bantah Jangan ya. dibantah. Loh, dengar. Jangan bicara yang sendiri. Menciptakan langit dan bumi itu. Dengar siapa? dulu. Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Baca Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, jadilah kok langit dan jadi- bumi. kok jadi Bukan Yesus Allah? berfirman, bukan Tuhan Kenapa jadi berfirman. Paham? Allah? Aduh, kenapa Ya, jadi ribet? Elohim. Kebiasaan nipu diri sendiri gitu. Bukan, aku Jadi tertulis, Elohim. Bang. Belum dirubah. Berarti Elohim, Ya. Tuhannya Yahudi pernah berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Pernah Bukan. berubah menjadi bukan Elohim, betul? Dengar, dialah sang sumber. Jangan bantah. Iya. Dengar dulu. Anda ketika berbicara mengenai Yesus, di bumi dia Tidak manusia. ada di perjanjian lama itu Tuhan Yesus nggak ada, bro. Iya. Sekarang Yesus yang kalian Elohimkan ini, ketika dia di bumi, Kami tidak mengelohimkan. Ya Saya Allah. disclaimer. Lanjut, apalagi? pencipta langit dan bumi ini siapa sih Allah, menurutmu? kalau dia Elohim namanya. Astagfirullah. Elohim Esa, baca ya. Di Yohanes 3:16. Tidak ada kata Allah di situ. Elohim yang benar, bukan kawin. Tidak ada kata Baca. Allah di Di original 1 Korintus 8 ayat teksnya. 6. Pindah Ya, lagi. Elohim Esa. Yudas 1 Ada ayat 5. nggak Elohim oten Esa. yang sedikit agak waras daripada yang ini? Kan, udah mulai. Bukan kawanku. Abang nggak, Ini oke, kasih kita- narasimu biar ku tanggapin. Saya nggak Kumil. perlu bernarasi. Saya ingin berdiskusi. Saya tidak ingin ceramah di sini. Lo Anda yang berceramah, aku kan menanggapin kitabku. Ini Anda- kita masih muter-muter. Tuhan, Elohim, Adonai. Kemana perginya ini? Tadi aku diskusinya? bilang Allah marah, ya udah saya ganti Elohim. Nah, sekarang Elohim, jangan ku sebut Allah. Salah-salah dikit nggak nggak apa-apa, karena belum dirubah bang di Alkitabku. Lanjut. Jangan salahkan saya. Kitab dirubah-rubah ya. Jadi Lanjut. Yesus ketika di bumi, apakah dia Elohim? Bukan, dia adalah manusia. Kapan dia menjadi Elohim? Mana dibuat jadi Elohim? Karena nggak dia ada kau nih. Di mana tertulis? Nah, sekarang ini Yesus apa posisinya? Sekarang atau kisah di Bible atau ketika di bumi? Sekarang. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Baca di KPR 10 ayat 40 ya. Setelah dibangkitkan Allah Bapa, bukan sembarangan, langsung dikasih dia kuasa di Matius 8 ayat 18. Segala kuasa di langit dan bumi, dia kemana-mana bisa, lubang tubuh bisa masuk Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Dia hari ke-40, dengar dulu. Karim. Balik dia ke Saya pemilik firman itu tanya siapa? Yesus Dengar sekarang ini dulu. posisinya apa? Biar ku jelaskan sekarang endingnya ada di mana. Setelah 40 hari dia Bukan di kembali mana. naik. Yesus Dengar ini dulu, sekarang terangkat apa ke dia? sorga, ya. Terangkat ke Menjadi sorga. apa dia? Di Kepada surga dia jadi apa? pemilik-
Nyatulah, orang dia satu kok. Namanya Di aja mana? doang. Di Nama sekarang ini Roh Yesus itu apa? Nama doang. Nama. Dia udah Yesus- nyatu dengan sang pemilik. Yesus yang tadi manusia itu apa dia sekarang ini? Baca ya. Yohanes Noise, 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5 dan 24 itu baca. Bahwasanya dia ada sebelum dunia ini ada. Loh kok Tapi jadi kalian kayak kasih nomor begitu? tiga Itu faktanya, aku dalil. Anda kan nggak kasih dalil ke saya. Yesus sekarang ini apa dia? Yesus Waktu di bumi yang- kan manusia. betul. Nah, Tambah sekarang manusia ini jadi apa? metong dulu lah. Udah metong, disalibkan manusianya, makanya sakit juga. Kok tambah Ya, bukan Tuhan yang Bang? salib. Iya, makanya Bukan Tambah Tuhan yang puyeng. salib. Diam dulu Thomas. Aku dengan Bang Zuma dulu biar sepahaman kami. Akan gitu. Karena dalil saya itu tepat. Jadi dia nggak bisa framing kemana-mana. Kitabku nggak bisa Bang Zuma di framing lagi. Awalnya memang saya Iya, bisa kamu yang dibodohin. memframingnya bukan aku. Aku cuma bertanya. Saya kasih dalil kan bahwasanya Iya, Yesus saya kalau bertanya. Anda tanya hari ini telah Yesus- kembali Yesus sekarang ini apa? hanya nama roh. Jadi Yesus itu nggak ada. Udah kembali nama doang. Karena nama Yesus hari ini sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Barakallah sahabat Azhar. Insyaallah. Gimana ceritanya? Jadi Yesus ini yang manusia ini sudah nggak ada. Udah nggak ada lah. Dulu 2000 tahun Jadi, lalu udah selesai. Yesus ini tinggal kisah, nggak ada lagi dia. Orang Nama manusia udah Yesus kembali. ini. Hari ke-40 baru diganti oleh orang penghibur yang kalian ambil dikit-dikit lah. Siapa pengganti Manusia- orang penghibur? Manusia Yesus ini udah lenyap. Tak ada manusianya lagi, udah roh kemuliaan. Berarti dia bukan, Apa disebutkan? Baca. Berarti dia bukan Yesaya Elohim, kan ya? 55 ayat 11. Apa yang keluar dari mulutku kata Allah, ya, firman-Nya di Yohanes 1:14. Akan melaksanakan tugas apa yang kusuruh, berarti utusan, dengan tidak sia-sia. Apa pun dikerjakan laksanakan dan akan kembali kepadaku. Udah kembali toh? Artinya firman itu udah kembali. Jadi namanya doang sekarang Yesus. Bahwasanya sang sumber yang betul. Makanya Oke, kadang-kadang baik. temanku di apa Baik. di dalam lain dibilang Yesus itu Allah. Bisa Baik. kenapa? Baca Yohanes 17 ayat 5 dengan 24. Lanjut. Ya, oke. Saya ingin pangkalnya. Ketika Elohim berdiri sendiri, lalu ada yang jadi manusia. Anak yang Antar- tunggal. Ya, Bukan ada yang manusia, enggak. Firmannya langsung manusia. Lanjut. Kan manusianya Yesus itu, bah. Iya, firman. Ya kan dilahirkan, bro. Ikut proses Waduh. dia, bukan ujuk-ujuk langsung 1 bulan nongol. Dia ikut proses hamil bersalin. Oke. Jadi Elohim. Nah, bagaimana prosesnya manusia Yesus ini sampai ada? Baik, saya jelaskan ya. Ketika malaikat Gabriel disuruh Allah dari surga, "Hei Gabriel, sini loh. Apa bos? Turunlah kau ke bumi dulu." Gitu. Ngapain? Ketemu itu di mana? Galilea, Nazaret. Siapa nah? Maria. Berikan ini kabar sukacita. Makanya dibilang, dikasih tahu kepada Maria, yang Anda kandung itu roh dari Allah. Beri nama Oke. dia nanti laki. Jangan loncat, apa, jangan Yesus. loncat, jangan Ya. loncat. Ketika dari langit Gabriel turun ke Maria, apa yang dibawa oleh Gabriel ke Maria? Pesan. Nah, bukan Yesus. Bukanlah pesan. Pesan. Berarti yang Kamu keluar akan dari mengandung. berarti yang keluar dari Elohim ini pesan. Yang dari Gabriel lah dipesankan ke dia. Iya, kamu akan mengandung. Yang keluar dari Elohim ini pesan. Firman, kan firman jadi manusia. Nah, firman yang keluar dari mulut Elohim ini apa? Itulah namanya roh itu. Roh yang keluar dari mulut Elohim. Ini loh bang, jangan mutar-mutar. Artinya gini, Saya nggak pesan mutar. sang sumber, Saya nggak pesan mutar. dengar, dengar loh. Pesan sang sumber itu kepada Gabriel. Ya, sang Gabriel itu sumber. adalah malaikat resmi ya, bukan abal-abal. Ya, sang sumber kan? Bukan malaikat nggak jelas datang ke bumi ya, karena ada Sang sumber keluar Elohim. dari dirinya. Keluar Bukan. apa yang keluar? pesan sang sumber disuruh kepada Ya, malaikat Gabriel. Kamu turun, bukan aku yang turun. Pesan yang keluar ini apa? Berupa roh, ucapan, firman. Ya mana betul?
Yang jelas Itulah apa? dinarasikan Yohanes 1 ayat 1 Tunggu, sampai tunggu. 5. Tunggu. Ketika ada sesuatu yang keluar dari Elohim, dia berupa apa? Ikan ucapan, firman. Firman, firman Contoh, dalam waktu bentuk dia apa? berfirman di Kejadian 1, jadilah langit dan bumi. Jadi dari Masuk perangkap. mula kosong, kan gitu. Masuk perangkap. Jadi yang keluar Jelas. dari mulut Tuhan itu pesan. Ucapan, ya betul. Ucapan. Sama nggak ucapan yang keluar dari mulut Tuhan ketika dia mengatakan jadilah matahari? Dengan Ucapan kepada, yang ya, kepada dengan ucapan yang Gabriel. datang yang kepada Gabriel, jadilah daging. Sama nggak? Oh, tidak. Oh, Bukan tidak. ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Jangan lari kalian. Sekarang Kalian coba ciptaan, kami coba tidak. jelaskan kepada Bang saya Juma juga bedanya. bukan ciptaan, hasil perkawinan Bapak dengan Mama. Coba Bukan Anda ciptaan. bedakan kepada saya firman yang keluar menjadi matahari dengan firman yang keluar menjadi daging. Baik, ya. Kalau firman jadi matahari, apa disebutkan? Berfirmanlah Anda, Allah, berarti bekerja kan? Berfirman itu adalah kata kerja. Firman bukan kata kerja. Paham? Ketika Elohim hendak Maria hamil, di situ Elohim berfirman atau tidak? Bukan, Anda salah. Itu salah kalian semua. Bukan Enggak berfirman. Salah betul. Jadi Elohim tidak berfirman Kalau kepada. berfirman berarti menciptakan, bro, kayak langit itu. Tunggu. Berarti Tuhan itu tidak ngapa-ngapain kepada Gabriel. Memberikan pesan, namanya Maha Kuasa. Lah itu berfirman. Katanya nggak berfirman. Hah? Katanya nggak berfirman. Berfirman hanya di Kejadian, bekerja. Hari pertama disebutkan. Tadi jadilah pesan. langit dan bumi. Tadi Anda mengatakan berpesan. Dengar Bang, kalau di Kejadian dia bekerja 6 hari, berfirmanlah Allah. Berarti kan berfirman kata kerja. Makanya saya kasus di Yohanes 1, dia bukan melakukan pekerjaan, hanya ngomong doang, disampaikan itu supaya bukan dibawa ke berfirman. bumi. Itu bukan berfirman. Nah, coba. Baca Yohanes 1. Tuhan ngomong itu bukan berfirman. Baca Yohanes 1. Enggak, saya ulang. Tuhan Yohanes 1 kita bicarakan karena berfirman itu hanya di Kejadian, di luar itu Tuhan ada ngomong semua. itu enggak berfirman. Dengar abangku, di mana tertulis dia berfirman? Dia ya, pada mulanya Kan dia firman berkata, Anda sendiri yang menjawab. Gimana ini? Kan Tuhan firman berkata. jadi bukan berkata di sini, makanya Anda salah. Jadi apa yang diterima kemudian oleh Gabriel? Apa? Disampaikan oleh sang sumber Elohim yang kepada disampaikan? malaikat Gabriel dengan surat Apa tugas yang resmi disampaikan? ya. Saya Apa lupa yang nomor disampaikan? surat tugasnya berapa dari surga ke dunia. Apa yang disampaikan? Bukan odong-odong datang malaikat Apa yang jelas disampaikan? datang. Apa yang disampaikan ke Gabriel? Apa itu? Dibelikan? Anda turun ke bumi, itu pesannya pertama. Itu berfirman atau enggak? Orang disuruh gimana sih? Itu berfirman atau enggak? Ngomong. Atau hanya menggunakan kamu Gabriel. bahasa kalbu gitu. Kalau berfirman udah mengarang penciptaan, bro. Masa nyuruh si Gabriel berfirman enggak aja? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apakah di situ mencipta? Tidak. Pada saat Tuhan memproses ciptaan, ia berfirman tentang ciptaan. Pada saat Tuhan berpesan, ia berfirman tentang pesan. Baik. Nah, Marilah sekarang kita saya baca kembali. Lukas 1:26 itu, Bang. Di mana dia berfirman? Jadi kan gini, jangan kita pelintir itu seolah mengarah ke keinginan kita. Jadi dari mana Gabriel mendapatkan informasi? Dengar nih ya, saya bacakan ya. Lukas 1:26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel disuruh loh, bukan dia malaikat sekarang malaikat ini gentayangan di sini. Sekarang malaikat ini turun ke bumi menyampaikan apa kepada Maria? Itu atas usulan daripada sang sumber. Ya, itu perkataan Tuhan yang dia sampaikan atau bukan? Dia kan menyuruh, dia kan maha. Iya, maksud saya Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau enggak? Informasinya di sini ada utusan dia namanya Gabriel. Nah, Gabriel menyampaikan bukan firman malaikat atau nggak jelas ya, masa nongol nggak ada surat tugas ke bawah. Malaikat ini menyampaikan firman nggak? Menyampaikan pesan dari Allah itu. Firman itu Hai bukan Maria, firman. jangan takut, kabar sukacita saya berikan.
bahwasanya yang Anda kandung itu adalah roh dari Allah. Udah selesai kan gitu. Ya, itu yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Pesan. Pesan itu firman atau bukan? Terserah. Penting dia ada tulis. Jadi gini ya. Nih dengar ya. Dengar gini loh, Anda tuh agak menjurus kepada percakapan yang enggak sesuai dengan fakta dalil di sini ya. Apa itu sembilan? Dengar dulu, Anda kita dengar. sembunyi di balik kata Baik. firman untuk menyembunyikan Enggak identitas sembunyi, sembahan. enggak. Loh, Tidak, sekarang Bang, tidak. pesan Sorry itu to firman say. atau bukan? Pesan itu Sorry to say, Anda nggak jawab apa firman. Sekarang saya bicarakan polos. Sabar. Nih ya. Jangan menyembunyikan ketawa dulu, kebenaran kau. itu, Era. iya, Datuk, betul. Datuk jangan rasa suaramu, nanti kita main. Aduh, Jangan Datuk. menyembunyikan Aku dengan kebenaran, Bang Juma jangan dulu. dibengkokkan. Pada mulanya adalah firman. Nah, yang disampaikan oleh Gabriel ini firman atau bukan? Ini dengar ya. Di ayat 28, Lukas 1:28. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria, apa disebut dia? Salam, hai engkau yang Maria ini ya, yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Kan dia terkejut, dia 29. Ya, terus? Bertanya damatnya, apakah gerangan ini? Apa kata malaikat? Apa kata malaikat nih? Dengar, semua orangnya udah berapa ya? 2,8 kilo ya. Ya. Sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, bukan perempuan. Berarti manusia Nah, kan? ini Jadi yang anak Allah disampaikan. Yohanes 3:16 itu Ini- jelas itu manusia, bukan batu. Ini Hendaklah yang engkau nama dia disampaikan. Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Kok asik firman ini kan udah dipesankan. Mana tahu apa itunya? Pesan itu SMS firman atau Bang. bukan? Namanya surat tugas kayak Super Semar, kita nggak tahu isinya apa gitu. Ini pesan firman atau bukan? Apanya? Yang disampaikan Gabriel ini firman Tuhan atau bukan? Jatuh nih. Iya ya. SMS kayaknya. Iya, Bang. Kalau PA. Yang disampaikan Gabriel kepada Maria ini firman Tuhan atau bukan? Pesan dari sang sumber. Ya, pesan ini firman atau bukan? Ya kalau bisa firman bisa lah. Ya. Dia ketawa dulu Datuk. Kamu khas sekali kalau Datuk ketawa nih. Lanjut. Sekarang narasimu apa? Setelah firman itu diantar oleh Gabriel kepada Maria, nggak ada kayak pakai ini kayak titipan kilat, nggak ada. Ini pesan disampaikan, kan saya sampaikan tadi. Ketika malaikat sampai ke rumah beliau kan ya, jangan terkejut, kan gitu sampaikan bukan di situ poinnya. Maria Gimana? menerima firman. Apa itu? Loh, kan Gabriel menyampaikan firman. Iya. Dia 31. Sesungguhnya Oke. engkau Maria Ya. akan mengandung. Udah. Nah, itu firman. Disampaikan kata-kata itu. Iya, apakah kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah Elohim? Tidak. Nah, berarti yang menjadi daging Elohim atau bukan? Tidak. Bukan. Roh. Kan disebutkan. Berarti Yang kamu kandung Yesus, roh dari Allah. Dengar dulu. Nanti akan lahir laki-laki, bukan perempuan. Berarti Yesus. Dan memang manusia. Berarti Yesus bukan Elohim. Bukan. Kan saya bilang bukan. Apalagi? Memang itu, Bang. Masalah generasi. Itu di Masalah Alkitab. generasi. Berarti Ketika kisah posisi. Berarti Di bumi ya, posisi. masih kisah mau lahirin ya. Berarti Jangan langsung posisi ambil kesimpulan dulu. Yesus. Berarti Ketika di posisi bumi- Yesus ketika di dengan bumi- matahari sama atau tidak? Tidak. Loh. Matahari kan dia bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah matahari kan jadi. Masalah Apakah generasi. Yesus berfirmanlah Allah atau Elohim, jadilah kau jadilah Yesus. Tidak. Matahari Elohim atau bukan? Bukan, itu hasil Berasal ciptaannya. dari firman atau bukan? Hasil firmannya. Iya, hasil Pekerjaannya. firman sama seperti Yesus. Beda. Loh, kok beda? Dengar loh Bang, beda. Gini. Tuhan berfirman, Maria Iya, bekerja. hamil, Oh, lahirkan anak Tidak ada bernama Yesus. Tidak Hasilnya ada enggak? kata-kata. Tidak ada berkata-kata firman. Berfirman tak ada, Bro. Di mana ayat berapa? Cakupan daripada Bukan. pesan. Gini loh. Keinginan kalau- Tuhan. Gini
keinginan Tuhan agar Maria hamil membuahkan Gini loh, hasil nggak? malu kita Bang Zuma hampir 3 kilo menonton, Anda tidak memberikan data ke saya. Anda bilang Allah berfirman ke Maria, di mana tulisannya? Aku kan udah buktikan semua. Jadi saya bantah, tadi, Tom. jadi tadi yang disampaikan, gimana? jadi Jelas tadi lah. yang disampaikan Maria bukan firman, yang disampaikan Gabriel bukan firman. Tahu nggak historinya sampaikan saya ke Anda tadi? Namanya Allah sang sumber nggak mungkin kedua disuruh. Utusannya namanya malaikat Gabriel. Resmi loh tuh. Gabriel turun ke bumi. disuruh. Iya, itu firman atau Ke bukan? Galilea? Enggak, disuruh aja. Itu firman atau bukan? Nanti ngomong itu begini firman ya, atau gitu bukan? aja udah. Apa disebutkan? Itu firman atau bukan? Sesungguhnya Itu engkau firman akan atau mengandung. bukan? Itulah disampaikan udah apa itu KO dia nih. pesan. Enggak lah Bang, enggak. Silakan. Kamu udah habis akal untuk Iya, mengkaukan saya nggak habis bisa. akal untuk mengobati Anda. Iya. Bisa ada pemain baru? Anda diam dulu. Anda sudah Oke, sudah siap. kena Aku start. mit. Oh, siap. Ya. Oke, saudara si Hotang, si Hotang, Cuma Bang, kalau lu Iya. kalau lu minjem duit nggak sama manusia, yang pasti tidak minjam pisau cukur, Bang. kalau lu sumber kekayaan Yang kayak bukan. gini diturunin aja Bang Kucang, kayak gini Bang Kucang. Nggak ada. Jadi kasih Muhammad Bang Kucang kayak gini. Cuma nggak ada orang lu gunanya sumber nih. kekayaan bukan. Ya, nggak usah Bang Sumber Kucang, rezeki itu bukan. aja Bang Kucang. Bang Kucang, yang kayak gini. Jangan ini, Bang, jangan. jangan menghina, menista abangku. Bang Zuma, kita kan santai kita Bang. Iya. Tuhan, Mungkin kalau kita materi apa Abang tanyakan, ku jawab semampuku Bang. Kalau nggak bisa, saya kaos kakmat. Nanti ku tanya ke pendeta. Aku umat biasa Bang. Aku bukan ahli Iya. agama dulu. Ya. Itulah Saya tadi senang Bang bahasan. kita bicara gini. Bahasan kita itu tadi nanti bicarakan kepada pendeta. Wakilkan saya di depan pendeta ya, Baik. Bang ya. Bang Pangeran Dennis, Kristen kah? Bang suaranya nggak ada. Kalau memang ada Kristen, oh bukan ya. Ada yang lain Kristen. Oh, kalau nggak ada kita aja bicara Bang. Kayaknya nggak ada Kristen Saleh sini. Oke, Teman-temanku baik. semua ini. Entah tema lain lah, nggak apa-apa. Nggak usah kaku di situ. Ya minimal saya sambil belajar Oke, Bang. Ku catat baik. kalau yang Abang Oke. bicarakan ku catat kok. Baik, saudaraku. Jadi gini, Adam diberikan kemampuan oleh Allah untuk memisahkan antara baik dan jahat, antara hak dan batil, dan segala objek-objek yang ada di atas muka bumi ini Kenapa aku diturunin kalian takut ya? dengan akal. Pak Rehat, Abang langsung bertanya. Seharusnya kan sapa-sapa dulu. Siapa naikkan sini hari ini? Bang Rehat, Cuma Bang Kucang dijadikan saya Muhammad Bang Kucang. Jadikan saya Muhammad Bang Kucang. Bang Rehat, nanti aja dulu, minta aja dulu. Nanti saya take over ke Anda. Langsung bertanya nggak boleh. Kita kan masuk ke rumah orang. Seharusnya sopan lah. Lanjut Bang. Ini tanda-tanda ini. Ya, jadi gini saudaraku, kayak Bang, jadi gini. Siap. Gini, senjata ampuh yang digunakan oleh manusia untuk menaklukkan alam semesta ini itu adalah akal dan alat untuk berinteraksi dengan pencipta kita yang maha mengetahui. Pencipta kita menitipkan secerca pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang kemudian disebut dengan istilah akal. Ini tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuhan. Sehingga ketika manusia ini punya akal, berarti mereka memiliki cahaya pengetahuan untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, ada kaidah di dalam surat Paulus di mana Paulus itu mematikan akal, membinasakan akal manusia untuk menggiring manusia kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 1:19 dia sendiri mengatakan bahwa kecerdasan orang-orang berpikir itu aku lenyapkan. Bahkan dia tega mengatakan pengetahuan Tuhan pun aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Saya ingin tahu dari saudara saya ini, kalau pemikiran manusia dibinasakan, ketinggian pengetahuan Tuhan itu kemudian ditawan atau dirubuhkan, kira-kira manusia tanpa akal itu apa namanya, Bang? Silakan.
Jadi sambil yang terakhir itu ya, memang betul abangku dibanding dengan ciptaan Allah Elohim itu hanya manusia yang diberi akal sehingga kita punya interaksi makhluk sosial lah. Kalau di luar itu kan seperti hewan kan tidak makhluk sosial sehingga mereka bisa kita lihat ada yang kanibal lah ya. Jadi kan bukan saling mengasihi. Betul abang, saya dengan Anda sepakat ya. Dan kita disitulah kita lihat ada sifat baik dan jahat itu. Justru itu membuat kita jauh dari Tuhan itu sendiri, ya. Dimana justru karena ada di kami ya, dengan istrinya tergoda ya, tergoda dengan larangan itu, pohon larangan itu ya diambil, dikasih suaminya, jadi dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Artinya mereka dikeluarkan dari Taman Eden yang kita sebut itu serba ada semua. Otomatis dengan jatuh ya udah tahu dia telanjang dan harus kerja, kutukan kepada perempuan harus sakit melahirkan. Ini salah satunya. Abang hubungkan dengan yang 1 Korintus 1 ayat 19 abang ya. Ya tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini siapa punya tuh? Ada suara voice. Aduh, suara siapa itu? Siapa yang mute ya? Host dimatikan dulu, host. Apanya? Di mute dulu. Agak susah nih. Jadi Anda jangan melewatkan 1 Korintus 8 langsung 19 ya. Di Anda ini kena nih Bang di yang 18-nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Merasakan siapalah yang tidak mengakui ada salib itu kena dia. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi artinya di ayat 19 yang Anda sebutkan itu adalah memvalidasi ayat 18 bahwasanya Yesus itu memang disalib, bukan diserupakan. Makanya masuk ke yang Anda dalil tadi, karena ada tertulis, aku akan binasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Artinya itulah pesan Allah itu Yesus ya. Ini disampaikan ketika Paulus berkhotbah berdakwah di Korintus. Tolong saya sampaikan teman-teman bahwasanya inti dari kehadiran Yesus ya hanya 4 gospel Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya di luar itu 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga muncul namanya Paulus yang aslinya Saulus bertobat. Jadi semua yang disampaikan dia itu kan hasil juga ya dari bantuan Roh, baru dia narasi daripada para nabi, baru jumpai dia, baru oh begitu rupanya betul juga selama ini aku menantang ajaran Yesus begini adanya, jadi berubah. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kelewat abang, tolong disanggah lagi, lanjut. Iya. Jadi gini saudara, kalau Anda membahas 18-nya, titiknya itu ada di 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat menjadi bodoh, abangku. Jadi yang bodoh di sini adalah Kristen, karena Kristen ini adalah mengaku mereka berhikmat. Coba baca 18-nya ini dengan pola yang terbalik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, kita uji nih, kebodohan itu kan tataran manusia. Ketika kita mengatakan tentang penyaliban dan identik dengan kebodohan, itu kebodohan ini terletak di mana? Contoh, ini kita langsung uji kelayakan. Di dalam pengetahuan orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, yang disalib adalah manusia, yang disalib pelaku dosa, yang disalib penerima suap, yang disalib orang yang dikutuk oleh Elohim. Kita uji kelayakan. Menurut saudara Koyara, apakah yang disalib dalam konsep kekristenan itu orang bersalah atau orang berdosa yang bernama Yesus ini? Orang bersalah, orang dikutuk atau tidak? Silakan. Baik ya. Jadi Anda masih berkutat di 1 Korintus itu ya, sampaikan ya. Ini ya, supaya kita tahu siapa yang bodoh di sini. Ya, dengar, saya kasih clue-nya ya.
inilah dakwah dia. Kalau Yesus sudah nggak ada ya, udah di sorga ya. Jadi Anda mengait-ngaitkan dengan ada subta di salib ini. Yang disalibkan manusia, betul. Yesus manusia. Pelaku dosa sesuai hukum Taurat membunuh tidak masuk karena Yesus tidak bersalah. Harus cuci tangan. Penerima suap bukan Yesus ya. Karena si Yudas Iskariot telah mati duluan karena bunuh diri, dia menyesal dia memberikan ini Yesus itu untuk dibantai. Jadi jelas di poin 1 kena Bang. Kenapa? Yesus manusia. Posisi itu yang disalib bukan Tuhan tapi manusianya. Yesus itu yang disalib. Yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Dengar dulu. Anda kaitkan dengan Galatia 3:13. Sore itu saya Bang, Anda jangan ambil yang 13-nya. Baca dulu ayat 10 Bang. Apa disebutkan? Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Itu clue-nya. Saya mau tanya, siapa di yang ayat terkutuk? 13, dengar dulu. Yesus. Itu kan hukum Taurat mata ganti mata. Kalau Anda membunuh sekarang siapa yang terkutuk? Yesus. Diam dulu, saya jelaskan dulu supaya di situ maka saya bilang Anda itu lucu. Masa terkutuk disamakan dengan menjadi kutuk? Bahasa KBB yang kalian ciptakan itu bacalah. Apa makna terkutuk dengan menjadi kutuk? Dia kan bukan terkutuk. Bacalah. Kalau kutuk itu Menjadi dosa. kutuk. Kutuk itu dosa. Berarti Yesus menjadi dosa gitu. Anda memframing di Galatia 3:13 terkutuk. Saya nggak bahas itu. Saya yang tidak. Saya nggak bahas di sini. itu. Elohim Saya bahas itu. Anda bilang. Ya, Kan Ulangan 21 nomor 23. Iya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca dua-duanya. Siapa itu penjahat, Bro? Aduh. Inilah. Berarti Yesus penjahat. Dengar, justru itu nggak masuk nomi apa? Dominasi. Inilah yang dimaksud kebodohan. Dengar Dan dulu. kebodohan Tunggu itu ada dulu. sama Anda. Nih, Anda ambil Ulangan 23, baca dua-duanya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di dalam salib ya. Apakah Yesus Isa itu berbuat pembunuhan? Kenapa dia harus masuk ke hukum Taurat? Dia dianggap jadi hukum terkutuk. Itulah nyanyian siapa waktu berdakwah. Apa ini? Di Galatia menyebutkan Yesus terkutuk. Artinya bukan terkutuk, tapi baca di Galatia yang 3:13 disalib. Dengar dulu. Kamu yang disalib. Yang disalib Yesus, dia menerima yang kutuk, disalib Bang. ini dalam kaidah hukum salib, yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, pembunuh. Baca di Ulangan 21 ayat 22. Itu yang dibilang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, di Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa dengan sepadan dengan hukum mati, loh, Bro. Saya mau tanya, apakah Yesus membunuh? Tidak. Ya udah. Apakah berarti yang disalib siapa? Yesus, tapi judulnya bukan terkutuk, tapi menerimaku. Kita ketawa dulu. Bang, kalau diskusi itu ngejek ini namanya. bukan ini yang saya bahas. 1 Korintus 1:18 untuk membuktikan yang bodoh itu ente. Loh, justru ente yang bodoh. Oke, baik. Udah jelas kok kalian saya yang bodoh berarti. Oke, saya yang bodoh ya. Oke, berarti saya yang bodoh. Oke. Tunggu. Saya bertanya dulu. Sudah. Ya. 1 Korintus 1:18 berarti yang bodoh ini saya. Umat Islam. Oke, umat Islam. Baik. Diam, abangku, diam. Ya. Saya lanjut ke data nomor 25-nya. Ya. Sebab yang bodoh dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Siapa yang bodoh tadi, Bang? Ya, kalian. Berarti kami lebih besar hikmatnya. Ya terserah kalian lah. Artinya di sini, dengar lo, Bang. Jangan loncat-loncat. Gini, di ayat 14 itu pemberitaan tentang benar-benar Yesus disalib. Kalian nggak percaya kan? Enggak. Tunggu dulu. Saya masih kasih penawaran hadiah ini. Sebab pemberitaan tentang salib itu, Bro, memang ada kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga binasa kalian. Tetapi bagi yang percaya selamatkan. Terus data nomor 25-nya binasa atau gimana ini? Jadi ini nggak usah terlalu substantif ini, Bang. Ini kan punya Paulus ya.
Ini Jadi dakwah, bro. binasa kami gitu. Padahal dikatakan dengar. sebab yang bodoh, kata Anda, sebab yang Islam dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah, dan dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Ini maksudnya apa ini? Nggak apa-apa lah, kalian nggak apa-apa lah. Ini tuh lebih besar. Diputer-puter. Substansinya apa, Bang? Jangan kita bahas narasi tiap orang. Gimana saya ulang Dakwah lagi, orang. saya ulang lagi. Dakwah loh ini, Yang, dakwah. Lanjut. yang bodoh karena salib ini kami Islam atau kalian? Islam, kadang tidak mengakui Berarti ada yang penyalipan. besar hikmatnya dari Elohim siapa? Islam. Alhamdulillahirabbil Amin, alamin. amin. Ya, ya. Amin. Masuk Kan ke hebat, kan? datan, Iya, masuk kan ke data bagus, kan? nomor 19. Masuk ke data Siap. ke-19. Ya. Sebab karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Berarti kami yang dibinasakan lagi nih. Lanjut. Iya kan? Dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Berarti kebesaran hikmat yang ada pada kami itu dilenyapkan nih, betul? Iya, kalau di kalimat itu betul. Tapi gini, Bang, tolong Iya. sebentar. Lalu Ini sekarang hanya, dengar dulu. Ini nggak substantif, karena ini bukan Injil, Bang. Ini kita Paulus ini. Ngapain Ini dilarikan ke sana? Iya, Ini karena bukan Paulus firman nih. mengajarkan bahwa kecerdasan orang yang berpikir, kemudian dikatakan bahwa kemampuan berpikir cerdas manusia, aku lenyapkan. Di mana tertulis kok lenyapkan? Kecerdasan, arif orang-orang bijak kok. Nomor 19-nya itu loh. Dia ada menyampaikan itu. Coba lihat paralel di ada Yesaya 29:14. Salah Bukan kayak salah kutip abangku. Oke Coba lah, Anda apa. baca. Silakan Iya, Yesaya Bang. 29:14. Beda Silakan. memang, beda memang kalimatnya beda. Makanya. Masalah generasi. Masalah. Ya nggak apa-apa gini, Bang. Artinya kan kita belajar ya. Artinya Abang kan memberikan ke Allahu saya Akbar. senang sekali ya. Jadi Masya hal-hal ya Allah. nanti kutanya nanti betul nih. Itu udah catat nih. Iya, Itulah gunanya. Ada banyak narasi dari Abang. Ya kutanyakan nanti. Gitu loh. Oke, Namanya oke. Korintus 1 ayat Saudara 19. Koyara, kita kasih ke saudara A ini. Alfa. Apa itu alfa itu? Itu ada alfa. AO. Apa itu alfa? Itu di bawah. Ya, Juma. Ayo Bang, diskusi Bang. Jangan emosi Oke, Bang ya. silakan. Oke, aku mute ya. Iya. Saudaraku Alfa jangan emosi ya. Bukan emosi, siapa yang emosi? Alhamdulillah. Tadi kan sudah membahas tentang Alkitab, tentang Yesus. Bagaimana kita membahas Al-Quranmu dulu? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal abangku. Kau nggak mau bahas Waliyatazakkara ulul Al-Quran. albab. Nggak ada kebenaran dalam Al-Quranmu. Sekali lagi, Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Iya, emangnya manusia nggak berakal? Anda nggak berakal lah Bang. Tadi kan tadi bahas Kristen itu dimatikan. Aduh, kau cuma berarti kau bilang kau orang beriman, kau bilang sesama manusia nggak berakal. Loh, itu dalil abangku. 1 Korintus 1:19. Gimana ini? Juma, Ya, kau manusia apa bukan? saya manusia, makhluk yang berakal. Makanya Manusia saya itu Islam. diciptakan dengan berakal tak? Tapi Paulus mematikan akal pengikutnya, Bang. Makanya kalian secara itu logika menyembah dan makhluk berpikir. yang keluar dari kubur, Manusia itu abangku. diciptakan mempunyai akal pikiran. Betul. Tapi ada si jahat yang mematikan akal. Dialah Paulus. Baca 1 Korintus 1:19 tadi. Makanya kalian dalam hal agama tidak menggunakan akal. Tapi dalam hal Itulah duniawi kalian menggunakan ini. akal. Kalau membahas Alkitab, woi. Tapi ketika Al-Qurannya dibahas, Bukan tidak bisa saya kalau anak-anak Islam bertanya Quran saya jawab. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa saya menjawab. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang berakal.
Kau itu tahunya hanya bahas Al-Quran, Alkitab cuma. Iya, karena Al-Quranmu dibahas, saya ingin menyadarkan saudara gitu loh. menyadarkan apa? Kau yang mau kusadarkan dulu. Bagaimana Anda mau menyadarkan Karena saya kau pakai sedang Al-Quran? kesesatan dalam mengikuti agamamu. Bagaimana Anda mau menyelamatkan saya dengan Al-Quran? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal, sementara Anda tidak berakal. Karena engkau sedang dalam kesesatan Juma. Saudaraku, yang sesat itu yang akalnya mati. Juma, kau Iya. kau tidak menyadari kau sedang dalam keadaan kesesatan Juma. Yang sesat itu abang yang akalnya mati. Sekarang saya tanya, tahu, akalmu udah mati, mari kita Juma. buktikan. Kita buktikan. Yang keluar dari rahim Maria itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Juma, Nah, itu kan? Allahmu melihara setan enggak? Nah, Juma? itu Allah cuman memelihara bisa setan enggak, mengolok-ngolok. Kenapa? Karena Allah Anda nggak memelihara berakal. setan enggak, Abangku, maaf nih ya, Bang. Sekali lagi saya Allahmu tanya. melihara setan enggak? Yang keluar dari rahim Maria pencipta atau ciptaan? Ayo, Bang. Uji dulu. Kalau bahas Quran diuji dulu. Nah, Berakal itu apa tidak? kau kalau udah dibahas Al-Quranmu kau mute. Saudaraku, Kayak gitulah kalian. Al-Quran itu Kayak gitu kalian itu. waliyatazakkara ulul albab. Juga. Al-Quran Allah di itu dalam pelajaran Al-Quran. bagi Allah orang yang memelihara setan berakal. Jadi Allah kalau ada memelihara orang setan tidak enggak? Aku berakal membahas Al-Quran, sama seperti saya sedang berbicara dengan kambing dan mengajak kambing Kau jawab jujur, membahas Juma. kemudian Allah memelihara setan abjad-abjad. enggak? Itu nggak bisa, Bang. Abangku, lembutkan hatimu. Wah, Mari begini. kita bahas. Seperti itulah uculim-uculim ini. Apakah Yesus Ketika yang membahas dilahirkan Alkitab, Maria sungguh luar ini, biasa. yang keluar Kita dari memang. rahim Maria Tapi ini, ketika pencipta atau ciptaan? Anda lolos di sini dulu, baru membahas Al-Quran. Nggak bisa. Juma, kenapa kalian kayak gitu Juma? Loh, Kenapa? apakah selain akal mati, kuping Anda juga sudah nggak berfungsi? Kan udah aku bilang, Al-Quran diwahyukan untuk orang berakal. Ya Allah, enggak. Malu membahas Al-Quran. Kupingnya juga gangguan, akal Oke. sudah Kau nggak berfungsi, tidak pede membahas kuping Al-Quran juga, Kau malu bahas nggak Al-Quran dulu, bisa oke. gitu loh. Kuping rusak, akal rusak. Kan udah aku bilang, kita uji kelayakan dulu. Yang bisa membahas Quran itu yang berakal. Nah, bukti untuk Bang, kan tadi bilang Bang Zuma itu Bang, biarkan beliau bernarasi dulu kan, catat baru bantah. Nanti gini-gini kita diajak di bawah. Bukan, Lanjut. kalau Juma ini hanya bernarasi aja taunya. Tidak Dia hanya apa-apa. bernarasi dalam tentang Alkitab aja taunya. Betul. Ketika dibahas Ya Al-Quran, Allah ya Karim. Nggak usah. Saudara, Metong. Al-Quran itu syarat memahaminya akal. Bible ada nggak syaratnya Tanya dulu kemudian harus Juma, berakal? kau akui enggak Allah memelihara setan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta beserta apa yang ada di nggak setuju dengan dalamnya. pendapat Anda gitu, nggak boleh. Itu. Ini lagi. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk iblis. Iblis yang mengutus dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Dia tahu Ta'ala. kak jujur Juma. Manusia Kalau Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh langit bumi dan isinya semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah, termasuk iblis. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kami bukan tidak mau membahas Al-Quran, enggak. Coba lihat masjid, di mana-mana masjid berbunyi pakai toa menyampaikan Quran. Televisi-televisi itu menyiarkan siaran-siaran Al-Quran. Kalau kami malu membahas Al-Quran, tidak ada toa di masjid dan tidak ada stasiun TV membahas tentang Al-Quran. Bukan itu, masalahnya Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan akal sehat. Jadi untuk mendaftar menjadi siswa dalam mengkaji Quran harus berakal dulu. Kalau kami menyampaikan Al-Quran, pasti akan jadi olok-olokan saja. Kalian akan mengolok-olok Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk menelaah. Apa itu akal? Nah, apa buktinya kalian mati akal? Sekedar untuk menjawab saja, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan, kalian seperti besi yang berkarat.
Tidak langsung mengkilap, menjawab, cling, ciptaan, cling, pencipta. Kalian harus seperti orang sesat, bingung, cari dulu. Gimana ya? Cara jawabnya gimana ya? Itulah bukti bahwa akal sedang dikebiri oleh iblis. Nah, syarat memahami Al-Quran harus berakal, tidak bisa tidak. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, sama halnya saya menjelaskan sesuatu kepada orang yang gila, karena tidak akan masuk. Kalaupun dia respon, pasti responnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa? Kemampuan sebagai Kristen, yang anak manusia pun dituhankan, yang makhluk yang keluar dari kubur pun dituhankan, yang datang kepada orang-orang yang mereka tidak kenal pun dituhankan. Bagaimana mau masuk ke Islam? Belum ada alat untuk menampung ilmu Islam, belum ada. Nabi Muhammad itu butuh kematangan, baru datang Al-Quran kepadanya. Itu pun berangsur-angsur. Kalian menerima Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu langsung satu kitab, bagaimana nggak pecah kepala? Ditambah tidak berakal, makin hancur. Maka pelan-pelan lembutkan hati. Adakah kebenaran di dalam Al-Quran ini? Dengan cara apa melembutkan hati? Gunakan, lepaskan doktrin dulu, lepaskan dogma. Akui dulu bahwa mustahile pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi makhluk, dibunuh makhluk, lalu menjadi Tuhan. Mustahil. Kalau Anda sudah pada poin itu, mari bahas Quran. Tapi kalau masih ke gereja, masih menyembah Kristus, habis itu bertanya Al-Quran dengan cakupannya untuk bantah-bantahan, itu habiskan waktu saja. Diturunin kawanku. Entah kemana dia pergi. Mending dia. David, Kristen bukan nih? Kristen dia. Saudara David, Silakan Bang David. Kristen Bang Lord kayaknya. Ya betul ya, Lord Oreo. Silakan Bukan Bang dia. Lord naik ke atas. Ganti Bukan ya? kita. Lord Bukan, apa? Sin. Islam, Kristen. kalau nggak salah senior kita ini. Senior Lord itu ya? dia. Bukan dia. Siapa? Lanjut Bang Zuma. Oh, Bang David Oh apa? iya, sorry. Bang Iya, David. betul. Dia bukan anu dia. Bukan Siap. Beliau Bang senior David saya. dia gimana? Bang David, piye kabare? Lari Oh, dia. hilang dia. Lari dia. Oke, tanya lagi Bang. Kita diskusi lah sambil ngabuburit lah ini. Ngabuburit. Ini di Sumadel Kaltara ini siapa ini ya? Kristen atau bukan nih? Minta naik terus tapi tidak ngomong. Coba, halo bro. Muslim itu. Ayo, Oke. ayo, dipilih. Sahabat Tanya, yang Bang. lain. Ada yang mau disampaikan Bang? Karena kayaknya yang Muslim sudah banyak, jadi kita mau kasih naik dulu kawan-kawan Kristennya khusus yang bisa diskusi aja gitu. Ya silakan Ada yang teman-teman disampaikan? Muslim, ada mau tanya ke saya, semampuku jawab. Tadi poin dari Bang Zuma udah saya pegang, nanti kalau pas besok ke gereja aku tanya. Baik, teman-teman Muslim silakan diambil alih. Ya, silakan. Kebetulan di sini muasar diskusi dengan Makasih. saudara Kuyara. Ternyata beliau ini orang baik, masya Allah. Lanjut teman-teman. Makasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Lanjut. Silakan teman-temanku Muslim yang lagi puasa sambil ngabuburit. Gak terasa loh kita 1 jam lewat, bisa Aku lewat. mau bertanya pertama pada Kuira. Waduh. Aduh, datang. Silakan Abang. Oke, saya kan mantan Kristen ya. Siap. Saya bingung sampai saat ini. Kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus? Ya, saya bertanya begini ya, simpel aja ya. Pertanyaan receh. Apanya sih yang Tuhan dari Yesus sehingga dituhankan? Silakan. Udah, saya jawab. Baik. Pertanyaan Abang Otak Waras mantap ya. Hai dengar semua teman-teman di bawah 3,5 kilo. Tak ada dalil atau pengajaran Yesus di kitab ya dari Kejadian Wahyu menyebutkan aku sembah, akulah Yesus Tuhan sembahlah aku. Tidak ada. Perkara menuhankan beda. Menuhankan artinya patuh, tunduk padanya dan mengikuti ajarannya. Kristen itu asal kata Kristonos, artinya pengikut ajaran Isa, Yesua, Yesus. Kami wajib tunduk padanya. Apa yang disebut dia tentang kasih itu hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap
Jiwamu artinya harus vertikal, jangan hanya vertikal doang, ke atas doang. Oke, stop. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri, horizontal, ya kepada fakir miskin, ya anak yatim, artinya horizontal. Itu kiasan daripada palang salib, palang merah. Lanjut. Kira Anda di depan saya yang berbohong. Kalaupun Anda memang agak beda dengan lainnya, tetapi yang saya ketahui dan yang pernah saya imani, Kristen itu penyembah Yesus. Bahkan ada denom yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Jadi Anda jangan berkias-kias di sini. Baik, baik. Anggap dia Makasih. kita. Makasih. Kalau Anda mantan Kristen, kamu menyembah Yesus, kau sujud menggunakan apa? Kamu apakah ada ritual menyembah? Jangan kamu berputar di sini, mentang-mentang kamu bukan Kristen lagi. Kristen itu hanya 3 poin di gereja, paham tidak? Itu adalah kebaktian, bukan ritual penyembahan. 1, sampai di gereja kita bernyanyi memuji namanya, ya. Baru 2, berdoa kepada Sang Sumber Allah Bapa, ya. Nggak usah pakai Tuhan, nggak apa-apa lah. Kristen berdoa kepada Allah Bapa yang Jangan kami pakai Allah kenal Bapa, melalui Elohim nama Bapa. Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya. Jadi karena ada Yesus itu, makanya kita kenal Allah itu. Kalau nggak ada, nggak kenal. Kalian pun nggak kenal Allah kalian ada di mana. Dibilang di Ars kan nggak ada juga barangnya kan. Dengan Bentuknya pakai pun Allah beda-beda. Bapa, ah. Baru dengar dulu, aku kan udah sama dia atau Jangan orang. pakai Allah Bapa, pakai Elohim, pakai Theos. Oh, Elohim Pakai Theos. boleh. Belum dirubah, Bang. Theos. Bang Aldo belum berubah dia. Jadi saya pegang ini Alkitab loh, Bro. Di sini belum ada tulisan Theos, belum ada Kurios, belum. Jadi Theos. artinya kita dalilnya yang Ya, kita Theos pegang. Itu nggak boleh mendahului percetakan, ya. Mudah-mudahan secepatnya diganti tuh barang itu. Masa nyembah Allah di gereja punya orang punya kan malu-maluin namanya. Gantilah kan gitu. Jadi kita menyembah Allah itu Sang Sumber, Elohim itu Sang Sumber yang kita kenal melalui Yesua, anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16, ya. Dan setelah dia pergi naik ke surga hari ke-50 datang Pentakosta, artinya roh penghibur yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Baptislah seluruh bangsa Indonesia termasuk Bang Datuk seluruh Indonesia. Jadi sekarang Yesus itu anak Marianya nggak ada lagi. Kemana anak Maria? Gimana? Kan katanya Yesus sudah kembali kepada Bapa, menyatu Pemilik, kepada Bapa. ya. Ya, sekarang anak Marianya kemana? Ikan udah kembali kepada pemilik firman, bukan manusia yang kembali, Bro. jadi- roh. Belum tuntas itu. Dia mau berkelit tuh. Ya. Oh, silakan. Jadi- nanti Bang jadi- Datuk. Nanti Anda selayanin. Penting Bang Awar selesai dulu, Iya. final dulu. Jadi dia coba berkelit situ. Kristen itu konsep Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, dan tiga-tiga dikatakan Tuhan. Ada Tuhan besar, Tuhan sedang, dan Tuhan kecil. Jadi Anda jangan coba berkelit depan saya. Bahkan ini di bawah saya nih, Petra ini menganggap Yesus itu adalah Bapa sendiri. Betul, Petra? Ya. Nah, jadi kira saya ini mantan Kristen. Jadi denom Kristen cukup banyak. Jadi kamu jangan mencoba berkelit depan Kalau saya. Karena saya Anda tahu. dengar dulu. Kalau ada tulisan narasi sebutan di luar Allah, ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Di luar itu jadi ada Tuhan Roh Kudus, ku kasih kau 10 juta hari ini, ku transfer. Di mana tulisan Alkitab Tuhan Roh Kudus? Di mana? Oke. Kau mantan Kristen kok lucu banget nih. Itu kau Bukan. ngejelein kitab sendiri. Ya, bukan begitu, Bro. Di mana ada Tuhan Roh Kudus, di luar ada gelar kepada Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Allah itu itu kalau sumber. nggak apa Kalau Tuhan Yesus itu Lord. Kalau ke Roh Kudus kayak mana Tuhan? Emang bisa kau lihat? Lanjut. Jangan lari dari ke kata-kata. Oke, kata. itu tak ada, Bang. Dia kok dibilang Tritunggal? Mana ada Tritunggal di Alkitab? Itu di luar itu. Kita bicara 1 tentang Yohanes 5 Alkitab. nomor 7. 1 Yohanes Gimana? 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 Matius. nomor 7. Satu apa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Saya baca ya. Aduh. 1 Yohanes. Ini Petra ini menganggap Yesus Bapak itu sendiri loh. Mana Nanti kalian? kita gini loh. Nanti bukan kan saya hargai Posisi dulu pendapatnya. kalian. 1 Yohanes 5:7 ya. 5:7. Ini Bang saya bacakan ya, Bang Datwi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurungnya, di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiga Allah satu. Di mana ada tulisan Tritunggal, Bang?
Satu itu Tritunggal, tiganya Loh, satu. yang saya tanya kan Tritunggalnya. Kamu jangan pelintir-pelintir kitabku. Kan udah saya sampaikan tadi, ada tertulis, jangankan di situ. Ketika Yesus bangkit, Iya, diberi kuasa Tritunggal di itu di kan surga, konsep- apa disebutkan konsep di yang Matius kayak- dengar dulu. 28:19. Dengar dulu, Kera. Konsep Mirip tuh, Bang. Tritunggal itu kan, dengar dulu, Kera. Jangan terus dulu. Kita gantian. Tritunggal itulah sebuah konsep dasar daripada keyakinan Kristen. Bahkan di dalam sejarahnya, seorang yang tidak mengakui Tritunggal itu, menurut Katolik itu harus dibunuh. Namanya Holocaust. Inkuisisi. Inkuisisi namanya. Katolik, barang siapa yang tidak mengakui ketritunggalan Tuhan Anda, menurut Katolik sebelum adanya Protestan, itu harus dibun-bun. Kenapa? Karena itu namanya bidat. Namanya bidat. Anda boleh lihat di dalam inkuisisi, bagaimana orang-orang yang tidak mengakui Tritunggal itu disalib dengan cara terbalik, dipenggal. Itu konsep yang kalian ajarin. Nah, konsep Tritunggal ini menjadi dasar daripada kalian, bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan ini nggak bisa disembunyikan, Kuera. Kami sudah tahu. Baca sejarah inkuisisi bagaimana yang orang yang menolak Tritunggal itu. Dibun-bun nggak mereka? Dibun-bun. Jadi kalian, nah sekarang Yesus Anda katakan setelah naik ke bumi, hingga ke langit, menyatu dengan Bapa. Terus anak Marianya kemana? Padahal dalam Matius 24 nomor 31, bahwa anak manusia akan turun ke bumi. Emang berpisah lagi dia? Berpisah lagi dia dengan Bapa? Matius 24 nomor 31 32. Benar nggak? Anda katakan dia sekarang ini sudah nyatu dengan Bapa. Sementara dalam Matius 24 nomor 31 32, anak manusia akan turun. Bukan bagian Bapa yang turun. Silakan, Kuera. Terus masalahnya di mana? Di mana masalahnya? Kan tadi Anda bernarasi kata Tritunggal itu. Saya kasih kamu 10 juta kalau memang kamu bisa buktikan kata Tritunggal itu ada di Alkitab. Saya tantang. Ketiganya adalah satu. Ada tiga yang mesti bersaksian. Jangan bawa kemari. Saya udah sampaikan tadi. Kami menyembah Tiga, satu. Dengar. dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Tiga, siapa tiga itu? Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga. Satunggalnya, kan Bibel yang bilang. Kok makanya saya bilang ini konsep berdasar bagi kalian. Anda baca sejarah Tritunggal itu apa? Tritunggal itu sejarahnya bagaimana orang yang tidak mengakui Tritunggal, orang JO yang dibun-bun, diinkuisisi. Anda nggak baca sejarah? Nggak baca sejarah Anda? Bagaimana Tritunggal itu dia dengar kita diskusi literasinya Alkitab sama Al-Quran, bro. Jangan bawa hadis ketiganya di sini. adalah satu. Apalagi sejarah. Iya. Dengar dulu. Udah baca. Ada tiga yang bersaksian, tiga. Iya. Terus mana Tritunggalnya? Jadi satu. Mana Tritunggalnya? Tiga. Weh, nah aja lo. Tiga. Kan tiga. Ini kan ada katanya. Ini aja katanya. Tiga. Jadi satu. Tritunggal. Betul benar. Itu pemahaman di luar saya terima. Di Alkitab tak ada, bro. Dengar. Trinitas Tritunggal itu makna. Dengar. Tritunggal. Reinkarnasi tak ada, bro. Jangan bawa reinkarnasi. Tiga. Tri ini tiga tenak. Berarti Ya, kamu paham Tritunggal? Pahaman daripada kau. Oh, makasih. Bahkan sejarah Tritunggal saya tahu.
Iya, aku bukan sejarawan. Oh ya. Aku Sejarah kan menjawab Tritunggal Anda itu yang, Anda menjadikan pertanyakan Tritunggal itu individual. Exhibitius. Jangan Di tanya tahun bahasa 500 dengan dulu. Saya yang membuat Tritunggal itu di tahun 1522. 1522. Iya, tak ada di kitab, bro. Ya. Makanya sejarahnya lihat. Makanya jangan lupakan sejarah. Jas merah. Tritunggal itu doktrin. Narasi yang diambil dari 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 9. Dan itu ayat palsu. Nah sekarang doktrin yang kalian pakai itu kau pikir cuma sekarang aja. Tak ada Di zaman doktrin, Katolik dulu dengan lu. Itu doktrin, Bang. Mana doktrin? Doktrin itu kalau ajarannya itu tidak sesuai tapi kita ikutin. Contoh. Karena iya. Nanti takut nanti Iya. tersinggung kalau saya bilang. Iya. Ukuranmu Gimana? gini-gini, Silakan. nanti marah. Ya, sebenarnya tunjukkan. Ya apa? Anda mau cari remis tapi nggak nyambung remis Anda. Bukan. Saya nggak kesana. Yesus saya itu dengar nggak dulu. kesana lah. Yesus ini Anda katakan dia sebagai Tuhan kembali kepada Bapa, menyatu dengan Bapa. Betul? Waduh, kok lari ke sana? Kita Yesus. Beda ke sekarang. Iya. Kan? Yang Anda bertanya Ya, Yesus sekarang ini kisah di Bible. Anda tadi katakan Yesus itu sudah berjatuh dengan Bapa, betul? Saya sampaikan tadi, Yesus ketika di bumi, dia manusia, dia dikaruniakan Allah ke dunia ini supaya memberitakan tentang keselamatan. Supaya kena dengan Nggak ada. Yohanes 14 ayat 6. Loh, enggak ada. Baca 14 ayat 6. Siapa yang berani ngomong gitu? Dia Mana ada? memberitakan konsep ketauhidan kepada Tak umatnya. ada. Markus 12 Tauhidan. nomor 29. Denganlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Konsep Itu keselamatan Yehova itu, yang bro. Yehova. Dengar Di dulu. luar itu saya kasih Yesus tak turun dalilnya. ke bumi. Dengar, ketauhidan kami bukan di Tuhan. Tuhan itu bukan tauhid. Dengar. Tauhid Iya, itu iya. Allah. Paham? Dengar Masa pilihan Dengarlah Tuhan hai Yesus, orang Allahnya Israel, Tuhan itu satu. Elohim. Tuhan itu satu, tahu dengar dulu. Elohim is one. Dengarlah hai orang Namanya Israel. Dengar, God. diam dulu. Markus 12 nomor 29. Iya. Yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan itu 3 atau 1? Paralelkan ke perjanjian lama. Yehova adalah God. Yang Itu saya maksudnya. tanya, yang diajarkan Yesus, Tuhan itu 1 atau 3? Matius menyampaikan itu dalilnya. Saya tanya, diparalelkan kau nggak mau kepada jawab perjanjian kan? lama. Markus 12 nomor Kalau 29, Anda Yohanes 7 mau nomor tahu dengar dulu. tentang Jangan ketauhidan, kemana-mana satu, ini. ya. Yohanes 17 Jangan ayat 3. kemana-mana, Koira. Betul. Yohanes 17 ayat 3 udah tahu. Saya tanya, konsep Iya, dengar. Tuhan yang diajarkan Yesus, Tidak ada pada apakah konsep. nyambung dengan ajaran Kristen? Yesus tidak mengenal Tuhan, tahu? Ya Di mana Yesus pernah ngomong Tuhan? Matius bingung, kan? 8 Matius 11 nomor 25. Matius Itu 8 nomor 25. Yehova itu, bro. Yehova itu Tuhan apa enggak? Ini Sang kan bahasa sumber lah. Indonesia Bibelmu ini. Makanya Lalu pusing kalian. kamu mau bermain mau bermain etimologi atau terminologi atau Bukan. makna ini? Itu ada bintangnya, Kamu Bang, bermain bintang. terminologi, kamu menggiring aku bermain di terminologi, menggiring. etimologi atau sebuah makna dari sebuah kalimat Begini, atau sebuah Bang. ayat. AO. Gini, ini kan kitab Tuhan, Jangan kitab kau Kristen. jangan kau Bukan dengar dulu. Al-Quran. Dengar dulu Saya kau. buat, Iya, Anda mau mintanya, saya jawab. Dia mau bermain-main dengan terminologi. Kemudian etimologi. Kemudian dengan masalah makna dari sebuah ayat. Kamu mau main-main, kau itu makanya kau dari dulu penipu. Betul kata Bang Zuma tadi. ini. Kau coba Waduh, sembunyikan. aduh. Dulu. Puasa ini. Aku Puasa itu ini, juga dulu. Bang. Batal Iya, nanti puasa makanya itu. aku siap. Kau mau bermain-main dengan kata Tuhan, kau pakai kata Lord untuk menyembunyikan Yesus sebagai Tuhan. Tadi terloncat bibirmu bahwa Yesus menyatu dengan Bapa sekarang. Di mana ayatnya Yesus Kembali menyatu dengan Bapa kepada sekarang? pemilik firman, Bang. Siapa pemilik firman itu? 1 Yohanes 5 Sang nomor sumber. 19 dikatakan. Baca Yohanes 17 ayat 5. 1 Yohanes 5 nomor 19 dikatakan kita semua Ketika berasal hidup. dari Bapa, kembali kepada Bapa. Itu namanya
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau manusia biasa betul. Kami kembali, kami berasal dari Ya. Bapa, Betul. kembali kepada berasal dari Ya. Allah. Yesus dari Allah kembali kepada Allah. Tuhannya itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul, amin. Nah, kau udah kembali kepada Iya. pemiliknya. Iya, Anda iya. belum, Nah, masih bawah kembali tanah. kepada pemiliknya sebagai Kalian masih Tuhan bawah atau tanah, sebagai kan? manusia. Belum, Dengar. hanya Yesus yang udah Tunggu kembali. dulu. Dulu. Ketika dia kembali ke Bapaknya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia kembali dengan roh kemuliaan, bukan daging manusia. Ketika dia terangkat, dia hanya rohnya saja atau dengan jasadnya? Roh berbentuk, dia kan roh kemuliaan. Tidak bisa sama Ketika dengan dia kita. terangkat, Ya. dengar. Ketika dia terangkat disaksikan 5.000 orang, 500 orang. Bukan 5.000, saat Anda salah. Bukan 5.000, 500 Anda orang. salah, jangan framing. 500. Hanya 11 murid. Hanya 11 murid. Ketika dia Di Gunung terangkat, Zaitun. dia bersama badannya atau dengan rohnya saja? Dia adalah roh, bukan manusia lagi, karena ketemu dengan muridnya di lubang kunci bisa masuk. Kalau dia cuma roh, nggak mungkin dia makan ikan goreng. Ia tunjukkan supaya nggak takut, nggak dikirain hantu. Kan dia yang Di dalam Matius 24, dengar. di dalam Matius 24 dikatakan oleh Yesusmu, anak manusia akan turun kedua kali. Kalau anak Ya. manusia ini rohnya atau pakai jasad? Kalau yang kedua kita nggak tahu yang jadi apa, kan gitu. Kita belum, masa Anak sekarang aja manusia, nggak tahu. Matius 24 Itu kan 31. bahasa anak manusia. Kamu jangan letter-let. Anak manusia, Dengar, saya kasih dulu ya. Kamu nipu-nipu. Iya. Iya. Ketika Yesus bangkit dari alam kubur, kan datang Maria, mau dipeluk dia, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ya Allah, dia kan sang sumber kan. Suruhlah beritakan kepada murid-muridku. Maria Magdalena Matius 24. Maria Ini dulu. ngomong kepada murid-murid, ketakutan di dalam rumah. Matius 24 Digembok loh. 2:31. Iya. Di situ Dengarlah, dikatakan oleh Yesus. Nih Yesus yang Dengarlah ngomong, bicara. anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Kalau anak manusia, Anda katakan tadi bahwa Yesus ini bersama Pak rohnya saja. Nah, kalau yang anak manusia ini roh dengan jasadnya yang turun atau rohnya saja? Dengar ya, anak manusia, domba dan batu penjuru itu simbolik, Bang. Yang saya tanya Dengar bukan dulu. itu, Kuaira. Yesus Ya Allah disebutkan ya anak Rabbi. manusia simbolik ya. Domba pun simbolik. Anak manusia ini Iya. kan Nanti akan apa datang. rohnya saja yang disebut anak manusia. Tadi kan Anda Akan datang pakai nanti. Anda bawa narasi Akan datang nanti. bahwa ke Yesus sekarang yang ada hanya roh saja dengan Bapa. Berarti anak manusia yang dilahirkan oleh Maria sudah hilang. Tapi Yesus berkata, Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kali. Yang turunnya ini rohnya saja atau dengan jasadnya? Ke depan mana tidak tahu. Kita udah tengkorak, mana tahu gimana sih abang ini nanya yang nggak tahu. Matius 24 nomor 31. Iya, paling 20.000 tahun Ini- lagi itu, 20.000 tahun lagi. Ini kan Kau udah bisa anak nggak? manusia. Kau nggak? Apa yang disebut Yang kita manusia tanya itu? sekarang loh. Setelah dia bangkit, itu Apa kita yang tanya. disebut manusia itu? Oh, nggak tahu saya, Bang. Udah mati di situ. Kalau Bang. Udah manusia mati. itu ada jasadnya, ada Ya. rohnya. Kalau Betul. dia tidak punya roh, berarti Ya. mayat. Kalau dia Terus? cuma roh saja, disebut hantu gentayangan. Baik. Nah, Manusia justru- itu disebut manusia, ada jasad, ada betul. rohnya. Baik. Sekarang Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Berarti ada Baik. jasad, ada rohnya, betul? Baik. Setelah dia dibangkitkan oleh Bapa kabar 10:40, dia diberi kuasa di langit dan di sorga. Makanya Matius 28 ayat 18. Makanya di situ data bangkit dalam Saya 40 hari tanya masih bukan ada loh. itu. Dengar dulu. Saya Kamu tanya, diam dulu. Anda Dulu, lari ke baru mana-mana. jelaskan. Dia Matius masih ada 24, 31. sehingga dia menunjukkan bahwasanya dia bangkit. Tadi ke Semari udah kasih tahu, jangan sentuh aku. Dia hanya kepada satu orang yang berhak, udah sesuai dengan dalil. Hanya kepada satu orang lah di dunia ini yang bisa menyentuh dia. Siapa? Si Thomas, ya. Ketika mereka
Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya Matius yang bilang, Yesus yang bilang, Matius 24 nomor 31. Anda kan tadi bikin framing bahwa Yesus sekarang di sorga itu cuma rohnya saja. Betul kan? Firman itu sendiri, firman. Kan udah kembali firman. Iya, firman itu roh kan katanya. Terserah, ya itu kita nggak bisa ini kan udah Bukan kembali. terserah. Anda dulu, Anda jangan lari. Anda dia tadi bilang kan, bahwa Yesus di surga cuma rohnya saja, Iya. kembali berupa rohnya saja. Iya. Tapi dalam Matius 24 nomor 31, nggak ada Yesus bilang yang turun rohnya saja. Yesus bilang anak manusia. Kalau anak manusia itu lengkap nggak dengan jasadnya? Saya bilang itu kan kiasan ya. Karena Kok bisa ngomong? Dengar lu. Hanya bahasa nipu, Indonesia anak nipu manusia. kan? Kau nipu kan? Bukan. Lu- Nggak usah dulu lu- ke future kan. Gini Bang. Anda ke depan. Ini perkataan Yesus loh. Iya, dia disampaikan demikian. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Kayak bagian Ini pencuri perkataan kan. yang namanya anak manusia. Itu bahasa apa itu Indonesia. manusia? Itu bahasa Terdiri Indonesia. daripada iya, Bibel bahasa Indonesia. Iya. Jadi masalahnya di mana? Logika, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah enggak punya otak? Apakah enggak punya akal? Yang namanya Kali manusia punya itu jelas. otak, punya akal. Iya, Nggak mau tapi enggak perlu didoktrin. digunakan. Dengarnya ya. Ini Kan kan dia maha tertulis bukan kuasa. doktrin. Iya, gini nih Bang. Ini kan Setelah tertulis dia bukan bangkit dari doktrin. alam kubur, telah diberi kuasa, bukan ketika dia sebelum dimetongkan. Dia udah punya super. Apa ya kuasa Yesus buktinya ketika bangkit terangkat dari dia ke kubur? surga. Apa Jadi naik. kuasa Yesus? Ya. Dia bisa Apa kuasa kemana-mana. Yesus ketika? Kemana-mana bisa. Ya Allah. Kemana dia? Bagian kilat. Coba bayangkan. Kemana? Di mananya? Saya kasih ayatnya. Gini. Ketika Di mana? muridnya di rumah berkumpul, terkunci, dia langsung datang. Kaget kan? Apa dibilang dia? Damai sejahtera kepadamu, ketakutan masih. Antara percaya nggak percaya. Kenapa? Dia orang bodoh semua orang itu. Udah kasih tahu info Apa kuasa sebelumnya, tapi Yesus? Itu kiasan, bukan tapi kuasa nggak percaya. namanya. Dengar Itu dulu. bukan kuasa namanya. Yang saya Kuasa, tanya, apa kuasa Yesus? Apakah dia bisa menciptakan nyamuk ketika dia bangkit? Ngapain lagi menciptakan kejadian satu kok? Ngapain kamu ngadi-ngadi? Ya apakah terus bukan kuasanya? Nggak ada hubungan. Apa kuasanya? Penciptaan. Apa kuasanya? Kalau Dengar. cuma ngetuk pintu Dengar. orang tengah malam, saya juga bisa. Ketuk orang tengah malam, saya juga bisa. Bukan tengah malam. Dia langsung Apa ada. kuasanya? Rumah terkunci ya, baru dia Saya kemana-mana rumah kayak kilat. terkunci saya ketok. Bisa menghilang. Bukan. Bisa. Langsung nongol, kan gitu. Bang Jadi orang Pucang, itu lanjut nggak dulu bang, percaya. bang Otak Waras, lanjut dulu bang Waras, saya jemput istri dulu. Oke, silakan. Otak Waras silakan naik. Ini Ayo. saya Sambil ngabuburit. Yan Sambondan, halo bro Sambondan, selamat sore, assalamualaikum, kalau Islam. Halo Sambondan. Sambon. Nanti naik, Otak tapi Waras guys, udah selesai. Otak Waras tadi gimana? Udah selesai belum pembicaraan kita? Otak Waras. Nggak nyambung dari Anda berkilah tadi. Coba Loh. izin Kan saya naik dulu ya. Anda sebutkan tadi Yesus. Sudah, Bang Datu sudah kembali ya, ayo lanjut. Ya, lanjut Silakan, aja, Datuk. lanjut aja Bang Datu sudah. Tapi dia katanya mau jemput istri dia. Ya. Saya jemput istri saya sebentar, nanti dulu. Nah, dia Oke, mau oke, jemput oke. istri dia. Oke. Otak Waras naik Bang Kuera. Yesus itu dari dikubur. Sekarang kan kuburnya kosong itu Bang Kuera. Itu 4.000 tahun lalu. Nggak usah ngigau kalian. Nggak ada guna. Keselamatan yang betul. Kuburan bagi Ya, kami nggak ada sabar manfaatnya. dulu, Nggak perlu disembah-sembah. Lanjut. Sabar dulu, ini aku yang ngomong ini. Kenapa ini ya? Ih, Kan jangan kuburnya bawa Yesus kuburan itu lah. kosong kan, betul enggak? Nggak perlu Kosong kuburan nggak? sama kami. Nggak perlu kuburan. Nggak usah bahas-bahas kuburan di sini. Kami bukan Aku orang tanya sini. Yesus naik ke sorga itu bawa badannya atau dia tinggal badannya? Jangan bawa kuburan. Kalau saya sampaikan ke Anda,
dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, baca ya. Iya, dia dibangkitkan, dia Sorry, naik, apa, di disaksikan KPR banyak 10 orang. Itu ayat dia ke 40. sorga itu sama badan-badannya atau bukan sama badan-badannya? Udah roh kemuliaan, itulah hebatnya dia. Badannya kemana? Loh, dia kan udah punya kekuasaan di langit dan di sorga, di bumi dan di sorga. Mau bentuk apapun suka-sukanya, buktinya ke si Paulus nongol. Badannya Dengar dulu, badannya dengar berubah dulu. atau badannya Dalam sekejap 28 atau tahun terpisah dari badannya? dia pernah masuk ke mimpi apa? Mimpinya apa? Saulus kan? Suka-sukanya. Mimpi lega. Banyak orang murtad yang langsung masuk ke ini, teman-teman mimpi. muslim masuk ke pimpinya langsung. Tapi yang kutanya kan mualaf bukan dia. itu. Oh, Yang murtad. kutanya bukan itu. Yang kutanya di Bible yang tertulis. Iya. Nah, di Bible yang tertulis Yesus itu terangkat ke langit ya. Ya, ke uranonnya itu, ya kan? Ke Itu sorga. dengan- Nggak ada uranon dengan- kami. Nggak ada uranon kami. Ke Ke sorga, langit bahasa di Indonesia. situ. Ke langit di Ke situ. sorga. Kalau sorga Kalian itu yang ke langit. paradiso. Isa kalian yang ke langit. Kami enggak. Kalau sorga bahasa Yunaninya paradiso. Di Ini situ bahasa tulisannya Indonesia, bro. uranon. Bahasa Indonesia, bro. Ya lah, Jangan oke lah, bawa oke pikiran lah. orang. Oke Kami lah. nggak paham dia itu. dia Aku bukan orang disaksikan. Oke lah. Jadi dia disaksikan murid-muridnya itu naik ke atas itu. Kan naik kan berarti dari bawah ke atas tuh. Angkat Nah, surga di kalam malaikat. Ya, naik lah ya dari bawah ke atas. Itu lengkap dengan badan-badannya atau badannya tinggal? Tubuh kemuliaan. Kita nggak tahu tubuh kemuliaan, kebuktinya dia kemana-mana bisa. Selama 40 hari tidak pernah ditemani yang oleh murid. dibilang, Karena ini yang dibilang kami bilang abang ini nggak jujur dalam menjawab. lo nggak jujur. Saya mau sekarang kalau memang Anda udah baca kitab saya, di mana tertulis ikut badannya sama sepatunya? Coba. Di mana tertulis? Kalau dia itu badannya tinggal berarti kan di kuburannya ada mayat. Kalau logika Anda demikian, itu dia bukan penguasa, bukan. Nah, Itu manusia biasa. Ya, oke. Dia kan Terus, udah kembali. sabar. Anda aja bisa lewat dibuat kan gitu. Sabar. Nah, Baik. ketika Yesus itu setelah bertemu Maria, kan Yesus bertemu Thomas. Bukan bertemu Thomas. Izin abang saya jelaskan. Ketika dia di kuburan ya, nyari si Maria. Kaget dia. Oh, dilihat. Ya. Mau dipegang. Nggak mau disentuh, nggak mau disentuh. Jangan sentuh aku. Ya. Karena aku belum pergi ke bapakku, bapakmu. Yang dan mau disentuh anakku, itu anakmu. badannya atau bukan badannya? Badannya lah. Badannya. Kayak dikira masih manusia. Jangan sentuh. Berarti udah larangan. Berarti Tapi- penglihatan Maria Magdalena waktu itu badan manusia atau bukan badan manusia? Dengar, ketika dia dibangkitkan Allah Bapa, ada di KPR 10 ayat 41, dikasih kepada tertentu orangnya siapa yang bisa memegang dia, saksinya. Ya, siapa Itulah itu? si namanya Thomas itu. Oke, yang dipegang- dengar, diam dulu. Yang dipegang Thomas itu dengar dulu, apanya dengar dulu. Yesus? Jangan kesana dulu, ikut narasinya. Jakedu. Setelah dia ngomong sama Maria, dibilang Maria Magdalena kasih tahulah kepada murid-murid. Langsung pergi dia kan. Iya. Ketemu dengan muridnya lagi udah ketakutan, udah 3 hari hilang gurunya lah termasuk contohnya. Udah nggak ada, satu orang udah metong kan bunuh diri, Iya. Yudas Iskariot. Ngumpul orang itu di kamar, tahu-tahu beliau datang. Kayak